Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahab, NPM 18140009. Saya dari Prodi PGSD, dari kampus IPTS Padang Sidimpuan. Alasan saya membuat video ini menjawab pertanyaan UAS saya dari Ibu Sartika Rati Asmara. Di sini saya akan menjawab apa yang saya ketahui tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari satu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Sedangkan karakteristik pelaksanaan pembelajaran tematik, menurut Abdul Majid, menyatakan bahwa pembelajaran tematik memiliki karakteristik yaitu 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran itu berpusat pada siswa. Dan kedua, memberikan pengalaman langsung. Misalnya pengertian dari pengalaman langsung itu, misalnya pembelajaran IPA, kita bisa mengajak siswa untuk mengalami pengalaman langsungnya tentang alam atau lingkungan sekitar yang ada di sekitar sekolah. Ketiga, pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas, yaitu pembelajaran yang kita bawakan IPA dan matematika tidak akan begitu jelas saat kita bawakan. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Kelima, bersifat fleksibel atau terbuka. Keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Sedangkan model pembelajaran tematik yaitu 1. Konektik adalah model pembelajaran yang sengaja diusahakan untuk dihubungkan dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, dan satu keterampilan dan keterampilan lainnya. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas pada hari berikutnya, bahkan ide-ide dipelajari dalam satu bidang semester. Model pembelajaran tematik yang kedua yaitu web-based atau jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema tematik. Tema bisa digunakan dengan negosiasi antara guru dengan siswa, tetapi terdapat diskusi dengan guru setelah disepakati subnya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi dari sub-sub ini dikembangkan dengan kegiatan yang dilakukan siswa. Model pembelajaran tematik yang ketiga yaitu integrate adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, menemukan keterampilan konsep dan sikap saling timpang tindih dalam proses pembelajaran. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran tematik perlu disusun suatu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Penyusunan rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa. Siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran tematik. 1. Identitas mata pelajaran atau nama pembelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Kedua, kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai. Ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Keempat, strategi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikatornya. Keempat, alat dan media yang digunakan memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kelima, penilaian dan tindak lanjut atau proses dan instrumen yang digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa serta tindak lanjut hasil belajar. Pembelajaran tematik menggunakan media pembelajaran tematik dan sumber belajarnya. Media pembelajaran tematik yaitu pengertian media pembelajaran tematik. Media pembelajaran tematik adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk menjembatani dua mata pelajaran atau lebih yang dapat merangsang pikiran dan perhatian anak dalam memahami materi agar proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan maksimal. Jenis-jenis media pembelajaran tematik yaitu media audio, kedua media visual,
ketiga, media audiovisual. Keempat, media audio semi gerak. Dan kelima, media cetak. Tujuan media pembelajaran tematik: 1. Siswa mendapat pengalaman langsung. Kedua, menyajikan pesan atau informasi secara serempak. Ketiga, proses belajaran lebih menarik dan interaktif. Keempat, memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Kelima, dapat meningkatkan gairah siswa dalam belajar. Keenam, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Sumber belajar. Sumber belajar adalah berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar dan mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Jenis-jenis sumber belajar: 1. Pesan. Kedua, manusia. Ketiga, peralatan. Keempat, teknik atau metode. Kelima, lingkungan atau settingan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari pembelajaran tematik yang saya ketahui. Salah dan janggalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.